Oke, selamat datang. Kali ini kita bakal kupas tuntas sebuah filosofi yang kedengarannya sih agak nyeleneh ya, tapi justru ini bisa jadi kunci buat hidup lebih tenang di dunia yang super berisik ini. Apa itu? Seni bersikap bodoh amat. Coba deh, pernah nggak sih kamu ngerasa, aduh pusing banget kebanyakan pilihan? Atau stres mikirin apa kata orang, mikirin ekspektasi mereka? Ya kan? Di zaman sekarang, kita tuh kayak dibanjiri informasi dan pilihan tanpa henti. Hasilnya, malah jadi bingung sendiri, nggak bisa gerak, kayak stuck gitu. Nah, disinilah ide utamanya masuk. Mark Manson, di bukunya yang terkenal itu, bilang gini, kunci hidup yang baik itu bukan peduli sama lebih banyak hal, tapi justru peduli sama lebih sedikit hal. Maksudnya apa? Ini bukan berarti kita jadi cuek bebek sama semuanya ya. Sama sekali bukan. Ini soal milih-milih. Mana yang beneran pantas kita pusingin dan mana yang enggak. Oke, sekarang ayo kita bedah mitos pertama, yang kayaknya banyak banget dari kita yang percaya. Katanya, makin banyak pilihan, makin bebas kita. Tapi apa benar kayak gitu? Coba deh lihat perbedaannya di sini. Di satu sisi, ada pilihan tanpa batas. Kelihatannya sih enak ya, bebas mau apa aja. Tapi kenyataannya, bikin stres, bikin kita diam di tempat. Contoh paling gampang, buka menu restoran yang isinya ada 100 macam. Bingung kan? Atau kayak kata Theo Derek, tiba-tiba dapat duit 10 miliar itu malah bikin pusing loh. Nah, bandingin sama sisi satunya. Sebuah pilihan yang berkomitmen. Begitu kita nentuin, oke, gue pesen mie goreng. Semua langsung jadi simpel. Jalan kita jadi jelas. Dan justru disitulah kebebasan yang sebenarnya kita rasain. Jadi, intinya tuh di sini. Kebebasan yang sesungguhnya itu bukan pas kita punya sejuta pilihan, bukan. Tapi justru setelah kita berani milih. Titik, saat itulah kita baru benar-benar merdeka buat melangkah. Lanjut ya ke mitos nomor 2. Yang ini juga sering banget kita dengar. Katanya, tujuan hidup itu ya hidup bahagia tanpa masalah sama sekali. Bener nggak sih? Padahal ya, kebahagiaan itu bukan tujuan. Dia itu efek samping. Coba lihat siklusnya. Pertama, ada masalah. Terus kita jungkir balik nyelesain masalah itu. Ketiga, akhirnya beres juga. Nah, yang keempat ini kuncinya. Kita jadi bertumbuh. Proses bertumbuh inilah yang namanya kebahagiaan. Analoginya tuh kayak nge-gym. Otot kan harus dihancurin dulu. Harus sakit dulu biar bisa jadi lebih gede dan kuat. Sama persis. Quote ini benar-benar nangkep idenya dengan pas banget. Manusia itu bahagia pas mereka bertumbuh. Tapi masalahnya, buat bertumbuh, ya harus ngerasain sakit dulu. Jadi rasa sakit, tantangan, itu semua bukan penghalang. Itu justru bensinnya. Kalau kita terus-terusan ngehindarin masalah, ya sama aja kita lagi lari dari kebahagiaan itu sendiri. Jadi, yuk kita coba ubah mindset kita. Anggap aja masalah itu bukan bug di dalam hidup, tapi justru fiturnya. Emang udah sepaket. Tujuannya bukan ngilangin semua masalah, itu mustahil. Tapi milih masalah yang lebih baik. Milih perang mana yang emang pantas kita perjuangkan. Oke, sekarang kita masuk ke mitos ketiga. Dan yang ini mungkin bakal agak nusuk nih. Mitos kalau kita itu spesial. Kalau hidup kita ini kayak film dan kita adalah pemeran utamanya. Tunggu dulu, nggak spesial itu bukan berarti kita nggak ada harganya loh ya. Sama sekali bukan. Justru sebaliknya. Ini artinya kita sadar kalau masalah kita tuh ya bukan yang paling parah sedunia. Kayak cerita Theo Derek, pas dia lagi di titik paling bawah pun dia sadar. Gue bukan orang yang paling menderita di dunia. Dan begitu sadar, wah rasanya lega banget. Beban buat jadi sempurna itu langsung lepas. Kita jadi bisa lebih apa adanya, lebih jujur, lebih jadi manusia. Dan disitulah letak kebebasannya. Begitu kita bisa nerima kalau kita biasa aja, sama kayak miliaran orang lain, kita bisa berhenti. Berhenti ngeliatin rumput tetangga, berhenti banding-bandingin hidup, kita bisa lepas topeng dan akhirnya mulai ngejalanin hidup kita sendiri, buat diri kita sendiri. Oke, kita udah bongkar 3 mitos gede. Sekarang waktunya kita bangun lagi dari awal. Kita bangun fondasi yang baru yang lebih kokoh. Dan semuanya dimulai dari satu hal yang paling penting. Memilih values atau nilai-nilai hidup kita. Di sini kita bisa lihat perbandingannya jelas banget. Di kiri ada nilai-nilai yang nggak sehat. Contohnya apa? Ngejar popularitas, pengen dapat validasi terus, pengen selalu kelihatan benar, atau numpuk harta. Kenapa ini nggak sehat? Karena semuanya ada di luar diri kita. Nggak bisa kita kontrol. Bikin kita gampang goyah. Nah, sekarang lihat yang kanan. Ini nilai-nilai yang sehat. Kayak jadi diri sendiri, jujur, mau terus belajar, dan punya komitmen. Ini semua datang dari dalam, bisa kita kontrol, dan inilah yang bikin hidup kita kuat.
Anggap aja values ini kayak sistem operasi buat diri kita. Dialah yang menentuin masalah mana sih yang penting buat kita, keputusan apa yang kita ambil, dan ujung-ujungnya ya dialah yang nentuin kualitas hidup kita bakal kayak gimana. Ini nih cara pandang dari Theo Derek yang keren banget. Dia bilang, duit, ketenaran, validasi, itu semua cuma alat, bukan tujuan. Alat buat apa? Ya buat ngelayanin values yang lebih penting buat dia. Kalau fondasi nilai kita udah kuat, hal-hal kayak gitu nggak akan ngendaliin kita lagi. Justru sebaliknya, kita yang pakai mereka buat mencapai sesuatu yang lebih berarti. Nah, jadi setelah kita ngobrolin semua ini, pertanyaannya balik lagi ke kamu. Cuma satu, tapi penting banget. Dengan waktu dan energi kita yang terbatas banget di dunia ini, masalah apa yang kamu pilih untuk kamu peduliin? Karena pilihan itu, pada akhirnya, itulah yang akan jadi cerita hidupmu.